Gerombolannya si Bekal Nasab ini kepanasan karena ada informasi kabar berita bahwa Ansor dan Banser Wonoboyo atau Kabupaten Temanggung ya itu sowan kepada Kiai Syihabuddin karena merupakan ketua FPI Jawa Tengah. Saya kasihan sama si gerombolan-gerombolan Bekal Nasab ini yang sudah diracuni otaknya dengan kebencian dan rasisme ya. Jadi justru kalau ada Ansor dan Banser kok sowan kiai, ya itu memang sak mestine, wis sak pase, memang seharusnya begitu. Ya. Untuk meminta nasihat, ya, untuk meminta pitutur yang baik agar menjaga persatuan, menjaga akidah, menjaga kerukunan, ya itu memang seharusnya. Masa Ansor sama Banser disuruh sowan sama dukun-dukun yang macak kiai yang gak jelas ya, disuruh sowan sama Gus yang Gus itu anaknya kiai siapa. Sekarang ini ndak pernah jelas orang tuanya siapa, kiai atau bukan, tiba-tiba diceluk Gus ya. Ngajinya di mana, sudah baca kitab apa saja, sudah hafal hadis berapa ya, tiba-tiba disebut Gus. Ngaji ora iso disebut Gus ya, apalagi disebut kiai. Pondok orang duwe, santri orang duwe. Bahkan hati-hati dengan sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan pengasuh pondok pesantren. Jangan mudah tertipu, mudah percaya. Dicek dulu pesantrennya seperti apa, dalamnya isinya apa, ngaji apa enggak. Sekarang ada papan nama, ada gapuronya, pondok pesantren. Ya. Tapi ternyata dalamnya santrinya al-kalamu walafdu saja nggak mudeng. Baca Quran saja nggak bisa. Isinya ritual, isinya perdukunan, praktek-praktek perklenian. Tapi di situ tulisannya pondok pesantren. Padahal pondok pesantren itu selalu identik dengan nahwu sorof, ya. Kemudian identik dengan sorokan kitab kuning, ya, membahas tentang fikih, tentang usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, ya. Itu pondok pesantren. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba muncul pondok pesantren, luarnya, dalamnya isinya dukun semua, ilmu perdukunan tok, nggak pernah ngaji. Ini bahaya. Makanya ini ya, untuk Ansor-Ansor dan Banser-Banser yang lainnya semoga segera mengikuti. Yang sekarang masih agak error ya, semoga kembali pulih waras, kembali tersadar ya, sowan kepada kiai-kiai NU ya, kepada ulama-ulama NU, merapat ke barisan-barisan para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang soleh. Jangan justru merapat mendekat pada kelompok-kelompok rasis seperti Bekal Nasab ini ya, yang didoktrin untuk benci habaib, untuk benci Yaman ya. Jadi Ansor sama Banser ini harusnya sadar bahwa Ansor Banser itu terlahir dari siapa dan dari mana ya. Kemudian kalau betul sadar, faham betul ya, maka pasti akan merujuk kepada kiai-kiai NU ya. Bukan justru malah datangnya sama kiai-kiai yang tidak jelas sanad keilmuannya. Bahkan kiai-kiai yang muncul tiba-tiba, gus-gus yang hanya modal gondrong sama modal pinter gambleh, pinter ceramah ya. Sekarang ini kalau kiai itu kan selalu identik dengan ngaji, ulama itu selalu identik dengan kebijaksanaan, dengan hikmahnya ya, dengan baca kitabnya ya, itu ulama. Gus juga demikian, Gus itu selalu identik dengan anak kiai ya. Jangan asal Gus saja, jangan-jangan bukan Gus tapi dos ya. Maka saya mengajak kepada teman-teman Ansor dan Banser yang lainnya, ikuti jejak Banser dan Ansor Temanggung itu yang sowan sama kiai, menjaga kerukunan ya, menjaga kerukunan. Jangan mendekat sama kelompok-kelompok yang mambu-mambu Gatoloco, mambu-mambu Darmo Gandul ya, kemudian
mendekat sama yang identik dengan komunis, malah bahaya. Ya, ingat Banser NU itu lahir, Banser dan juga Ansor itu lahir dari NU, ya. Maka justru tugasnya adalah menjaga ulama, menjaga kiai, menjaga habaib. Habaib itu juga ulama, banyak yang ulama. Ya. Jadi untuk para begal nasab, ya, kalian hanya akan menyia-nyiakan waktu, hanya akan menghabiskan waktu kalian untuk selalu menebar virus-virus kalian, ya, terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin, agar membenci para habaib. Semakin kalian menebar racun itu akan kembali dan akan membunuh kalian sendiri. Insya Allah kaum muslimin akan selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lindungi dan akan diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, seperti fitnah-fitnah Dajjaliyun, kelompok-kelompok yang bersifat seperti Dajjal, seperti kelompok-kelompok begal nasab saat ini. Ya, tanda-tandanya sudah jelas. Adu domba, fitnah, ya, apalagi muncul channel-channel sengkuni-sengkuni yang ada di media sosial itu, di YouTube, ya, konten-kontennya Sengkuni itu kan tokoh yang hanya mengadu domba, provokator, tapi tidak pernah mau perang, ya. Jadi tidak pernah mau perang ini yang keluar di media sosial itu, yang memanas-manasi, provokasi agar umat ini saling berkelahi, agar benci terhadap para habaib. Ini mereka hanya tokoh-tokoh Sengkuni, ya. Mereka ini sebenarnya kan tujuannya ingin melihat kaum muslimin ini saling bunuh, ya, saling berkelahi, saling perang. Mereka akan tepuk tangan, ya. Jadi hati-hati, ini adalah Sengkuni-Sengkuni yang ada di channel YouTube itu, yang petida-petidi, sok pribumi, sok NKRI harga mati, gitu. Itu hati-hati, itu agen-agennya Dajjal. Nah, itu adalah iblis yang berwujud manusia. Ya, jangan tertipu. Semoga Allah menyelamatkan kita. Intinya para Banser, para Ansor, jangan jauhi para kiai, para ulama, dan para habaib. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya. Tradisi NU itu menghormati kiai, menghormati ulama, menjaga kiai, menjaga ulama, dan tetap menghormati para habaib. Itu ciri khas daripada tradisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi ke-NU-an. Kalau ada oknum habib yang tidak benar, ya cukup gak usah ikuti, ya. Jadi justru Banser jangan dimanfaatkan, ya. Banser ini tentaranya NU, Ansor ini tentaranya NU, ya, undergroundnya NU, yang afiliasinya lahir dari NU, ya. Makanya jangan sampai meninggalkan kiai-kiai dan ulama-ulama NU. Saya ulangi, ulama, ya, kiai yang benar-benar kiai, Gus dan ulama NU, bukan dukun yang macak kiai, ya, bukan PKI yang mengaku NKRI harga mati. Hati-hati, ya. Banser dan Ansor selamat. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan akidah kita semua, dan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab.